Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat atau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji firman-firman-Nya melalui kajian tafsir, yaitu kajian kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan penjelasan yang lebih panjang. Biasanya kita memahami ayat-ayat Al-Quran melalui terjemahan, namun apabila kita mengkaji Al-Quran melalui tafsir, maka ia lebih panjang dari makna terjemahan, karena kita ingin mengetahui kandungan ayat Al-Quran itu dengan lebih luas, dengan lebih dalam. Kapan baru kita bisa mengetahui kandungan ayat Al-Quran dengan lebih dalam dan lebih luas? Apabila kita mendapatkan penjelasan yang panjang, yang banyak. Dan para ulama kita di setiap zaman ada yang menafsirkan Al-Quran, dan tafsir Al-Quran ada terus sepanjang zaman. Rasanya lebih dari 140 tafsir yang telah ditulis oleh para ulama, yaitu yang sempurna ditulis mulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Dan setiap zaman ada para ulama kita yang menafsirkan Al-Quran dalam berbagai bahasa di dunia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Melayu. Maka kita ingin, karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk dalam hidup kita, maka rasanya amat naif sekali, yaitu adalah tidak patut kalau kita sebagai seorang muslim yang selalu kita meyakini bahwasanya Al-Quran sebagai petunjuk, tetapi kita tidak mengetahui kandungan maknanya. Bagaimana kita akan mengikuti petunjuk kalau kita tidak faham petunjuk yang kita ikuti itu? Sama seperti petunjuk yang di tepi jalan itu, kita tak faham apa makna petunjuk di tepi jalan, bagaimana kita akan mengikutinya? Nah, ini apa ini? Panah ke kanan, dia tak tahu. Rupanya panah ke kanan tu belok kanan. Nah, dia tak tahu bagaimana dia akan mengikuti panah itu. Kemudian ini nampak seperti ular, ini apa ini? Oh, rupanya jalan berbelok-belok. Nah, kan ada petunjuk di tepi jalan kan? Kemudian ada tulisan 20 km. Apa ini 20 km ini? 20 km. Oh, rupanya kecepatan di tempat itu tidak boleh lebih dari 20 km per jam. Nah, ketika kita mengetahui petunjuk, kita memahami, maka mudahlah bagi kita untuk mengikutinya, supaya kita mendapatkan manfaatnya. Karena petunjuk baru mendatangkan manfaat kalau petunjuk itu diikuti.
Begitu juga Al-Quran. Al-Quran akan mendatangkan manfaat bagi kita kalau kita mengikuti Al-Quran yang disebutkan sebagai petunjuk dalam hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dia kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka alangkah malangnya, ruginya apabila kita telah meyakini Al-Quran sebagai petunjuk, tetapi kita tidak faham kandungan ayat Al-Quran itu. Maka alhamdulillah Allah beri kita kesempatan. Ada orang yang tidak diberi kesempatan, kemudian Allah beri kita kekuatan, kemampuan. Ada orang yang tidak Allah beri kemampuan, mau pergi ke sini badan sudah lemah, tak kuat lagi, atau sakit, ada halangan. Nah, akhirnya kesempatan tak dapat, kekuatan tak dapat, akhirnya merugi. Rugi adalah hidup ini mesti ditempuh juga. Kita mesti juga menjalani hidup ini. Tapi kalau tidak ada petunjuk yang akan diikuti, kemana sampainya nanti? Nah, jadi kalau kita berjalan juga di jalan, kemudian kita tidak tahu mana yang akan kita ikuti untuk sampai ke tujuan, maka mungkin kita akan sampai ke tujuan. Nah, baru kita sampai ke tujuan, ke Padang umpamanya. Ini selalu contoh nih kita berikan, ke Padang. Kemudian ada petunjuk di tepi jalan. Maka apabila kita mendapatkan petunjuk dan kita faham petunjuk tersebut, kita ikuti, maka sampai masanya nanti kita sampai ke tujuan. Maka kita berharap mudah-mudahan duduk sejenak kita di majlis ilmu, mengkaji firman-firman Allah sebagai petunjuk dalam hidup ini. InsyaAllah inilah yang akan menyampaikan kita ke tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu apa? Tujuan hidup kita itu adalah redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diredai oleh Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka tujuan hidup kita adalah syurga. Kita ingin perjalanan kita ini nanti berakhir sampai di surga. Kita tak mau sampai di, ada dua saja, tak ada yang ketiga. Kalau tidak di surga, di neraka. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup dunia melainkan kesenangan hidup yang menipu. Maka kita tak mau tertipu ketika menjalani hidup di dunia ini. Kita mau pasti-pasti dalam menjalani hidup di dunia ini. Karena hari akhirat pun adalah hari yang pasti akan berlaku, akan terjadi. Maka kita ingin menjalani hidup dengan pasti-pasti. Dengan pasti itu dengan ilmu. Karena ilmu nanti akan melahirkan keyakinan. Nah, itu yang membuat kita pasti. Ini halal, jelas. Ini haram, jelas. Ini hak, benar. Ini batil, kebatilan, kesesatan. Ini kawan. Ini apa? Lawan. Ya, jelas. Jadi dengan ilmu maka kita akan menjalani hidup dengan pasti-pasti. Maka mudah-mudahan inilah yang akan menghantarkan kita nanti untuk sampai ke surga. Mudah-mudahan, insyaAllah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita akan dapat mengkaji satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 yaitu Allah berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina maknanya tunjukilah kami. As-sirata jalan, al-mustaqim yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami, tunjukilah kami. Berarti ayat ini adalah berupa doa. Yang berdoa adalah kita, ya Allah, tunjukilah kami. Kami ini siapa? Kita, orang-orang beriman, kaum muslimin, yaitu yang memeluk agama Islam, yang telah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tunjukilah kami ya Allah as-siratal mustaqim,
maknanya jalan yang lurus, yaitu jalan yang mudah, yang terang, yang menyampaikan kami ke tujuan. Nah, ini adalah ringkasan dari ayat ini. Sebelum kita membahaskan ayat ini dengan lebih lanjut, yaitu kita ingin memahami dahulu kedudukan ayat ini. Yaitu apabila kita lihat dari urutan pertama ayat, maka kita akan menjumpai bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang doa, permintaan dari orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah orang-orang beriman itu memuji Allah. Di ayat yang pertama kita memuji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kita memuji Allah lagi, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian kita memuji Allah lagi, yaitu Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Kita puji Allah sebagai penguasa hari pembalasan, hari akhirat kelak. Kemudian setelah itu pengakuan. Ayat berikutnya, ayat yang keempat adalah ayat yang kelima, ayat pengakuan, yaitu Iyyaka na'budu, kami pengakuan, mengaku bahwasanya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini ayat-ayat pengakuan. Setelah kita memperakui Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memberikan rahmat, sebagai yang memiliki sifat yang sempurna yang patut dipuji, sebagai penguasa hari pembalasan, sebagai yang ditujukan ibadah kepadanya, sebagai yang dituju dalam memohon pertolongan, maka apa dia isi pertolongan itu? Yang kita minta itu apa? Nah, pertolongan dari Allah itu yang kita harapkan, yaitu tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Nah, itu dia posisi ayat kita itu. Kedudukan ayat kita yaitu isi permintaan kita kepada Allah, yaitu kita memohon pertolongan kepada Allah supaya Allah menolong kita untuk menunjuki kita jalan yang lurus. Kalau kita sebagai orang-orang yang telah beriman, apa perlunya lagi kita minta petunjuk kepada Allah? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukankah kita ini sudah berada di atas jalan yang lurus? Ya, kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Tapi mengapa kita minta juga lagi tunjukilah kami jalan yang lurus? Nah, kajiannya nanti dalam tafsir disebutkan bahwasanya tetapkanlah kami ya Allah, tunjuki kami supaya dengan petunjukmu itu kami tetap di atas jalan yang lurus. Kami sudah berada di atas jalan yang lurus, tapi boleh jadi kami bisa menyimpang dari jalan yang lurus, tergoda, terpedaya oleh dunia yang mempesona. Akhirnya kami menyimpang, tersesat dari jalan yang lurus, sehingga belum lagi kami mati, kami sudah menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian mati kami dalam kekufuran. Kami tak mau yang seperti itu. Kami mau mati dalam keadaan beriman di atas jalan yang lurus. Maka tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimasukkan itu adalah agama Islam. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya itu ayat yang ke-7, ayat terakhir, yaitu jalan yang lurus yang pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa alaihi salam, yaitu jalan yang Allah berikan kepada para nabi terdahulu yang merupakan nikmat bagi mereka. Jalan yang berisi nikmat. Jadi jalan itu apabila kita tempuh, kita merasakan kenikmatan. Sama seperti sekarang ini, kita merasa nikmat dalam menjalankan agama. Ketika mendirikan sholat, nikmat mendirikan sholat. Ketika kita berpuasa, nikmat mendirikan puasa. Apapun yang kita jalankan di dalam agama ini nikmat. Berhubungan, pergaulan suami istri umpamanya, dalam membawa keluarga, nikmat. Karena jalan yang kita tempuh itu jalan yang mendatangkan kenikmatan. Karena Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan taufiknya, dengan redanya,
Kemudian jalan yang kita tempuh itu pada akhirnya kita nikmati sempurna ketika nanti sampai ke tujuan, yaitu surga. Maka perkataan pertama penghuni surga ketika sampai di surga apa? Itu ucapan antara sesama penghuni surga, salamun alaikum. Nah, ini ketika dimasukkan dalam surga, maka penghuni surga akan memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kami ke surga ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu jalan yang mendatangkan nikmat. Di dunia ini mendatangkan nikmat, sampai nanti di akhirat pun mendatangkan nikmat. Karena jalan yang kita tempuh itu pada akhirnya menyampaikan kita ke surga. Rupanya di dunia ini ada jalan lagi yang lain selain jalan yang lurus, yang disebut dalam surah Al-Fatihah sebagai jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang sesat. Yang jalan yang dimurkai itu adalah menyekutukan Allah. Jalan yang sesat itu menyekutukan Allah. Nanti apa pula makna dimurkai dan sesat ini? Ini kajian yang akan datang pula pada pertemuan yang akan datang. Yang sekarang ini yang kita bahaskan hanyalah ayat tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita berupa tetapnya kita berada di atas jalan yang lurus hingga ke akhir hayat kita. Kalau tetap berada di atas jalan yang lurus hingga ke akhir hayat, inilah yang disebut sebagai husnul khatimah. Husnul khatimah. Baik, ini ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Tadi kedudukan ayat sudah kita ketahui. Oh, rupa ayat ini adalah ayat permohonan permintaan, datangnya selepas ayat-ayat memuji Allah. Mulai dari ayat yang pertama memuji Allah. Kalau kita tambah lagi penjelasan, boleh juga. Ayat yang pertama itu memuji Allah ketika kita akan memulai perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau memulai perjalanan, Bismillahimajreha wa mursaha. Apa saja permulaan dari amal, kalau ingin kita amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala, maka hendaklah menyebut nama Allah di permulaannya. Imam As-Suyuti menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Amalan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim terputus. Maksud terputus itu habis begitu aja, tak sampai kepada Allah, tidak ada nilai pahalanya. Berarti nanti akan dapat balasan kebaikan di hari akhirat, hari pembalasan. Tidak. Apa sebab? Sebab amalan itu terputus karena tidak dimulai dengan bismillah. Maka kalau makan tak mulai dengan bismillah, kenyang dapat juga kenyang, dapat, tapi tak ada pahalanya. Bahkan yang lebih buruk lagi adalah syaitan makan bersama dengannya. Nah, dia kenyang, syaitan pun juga kenyang. Akhirnya syaitan suka mendiami rumahnya karena dapat makan terus. Karena si penghuni rumah tidak memulai dengan bismillah. Itu ilmu memulai amal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama dari Al-Quran, dari surah Al-Fatihah. Ayat yang kedua yaitu bagaimana mengakhiri amal. Kalau memulai amal dengan bismillahirrahmanirrahim, mengakhiri amal dengan alhamdulillah, dah ada kenyang perut. Sendawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji Allah. Jadi dua ayat pertama dari surah Al-Fatihah dari Al-Quran itu adalah dua ilmu memulai amal dan ilmu mengakhiri amal. Itu hebatnya ayat Al-Quran ini. Diberikan kepada kita ilmu
Yang ilmu itu bukan ilmu teori, bukan. Ilmu amali, praktis, yaitu berkaitan dengan perbuatan yang kita lakukan. Tadi kita memulai pengajian ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti selesai pengajian ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di tujuan dengan selamat. Berarti kita sudah mengamalkan dua ilmu pertama dari Al-Quran, dari awal surah Al-Fatihah. Kemudian apakah yang kita lakukan ini habis begitu saja di dunia ini? Enggak. Apa sebab? Sebab kalau bernilai amal dengan keimanan, keyakinan kepada Allah, yaitu dengan bismillah di awal dan alhamdulillah di akhir, nanti akan mendapat balasan kebaikan di hari akhirat, yang penguasanya nanti di hari akhirat adalah Allah yang kita sebut di awal dan di akhir amal kita, itu Maliki Yaumiddin. Itu ayat yang ketiga. Jadi surah Al-Fatihah ini dia sangat praktis sekali. Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan, yang akan memberikan balasan kepada kami atas setiap amal yang kami kerjakan di dunia. Maliki Yaumiddin. Itu konsep Islam yang pertama dari Al-Quran. Nah, karena kita sudah memuji Allah, kemudian memperakui Allah sebagai penguasa hari pembalasan, tinggal pengakuan yang berterusan, dan jangan berubah-ubah lagi. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Memulai dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah, meyakini akan mendapatkan pembalasan, itu adalah ibadah. Dan itu adalah tujuan dari hidup. Penciptaan manusia tujuannya adalah untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu. Diterangkan dalam pengakuan itu, kita menjelaskan tentang tujuan hidup kita, yaitu beribadah. Tapi beribadah kepada Allah itu dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong, tak jadi kita beribadah. Saya mau ikut pengajian malam nih, tapi Allah tak tolong. Ada keinginan dari pagi tadi, saya mau hadir ke Masjid Nurul Yakin. Tiba-tiba petang hari tadi demam. Lemah saja badannya. Tak kuat saya rasanya, tak larat badan ni, kaki ni melangkah. Bermakna tak dapat pertolongan Allah. Maka supaya kita dapat beribadah dengan baik, dengan sempurna, dengan mudah, dengan suka, dengan senang, dengan khusyuk, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan yang paling penting yang kita minta sehingga kita dapat menjalankan ibadah dengan baik, dengan benar, dengan betul, adalah minta tetap berada di atas jalan yang lurus. Itulah doa. Jadi kalau dicari-cari mana dia doa dalam surah Al-Fatihah itu ya, yang doa itu meliputi semua doa yang ada. Kita minta apa umpamanya? Minta tambah rezeki, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta apa lagi? Apa sajalah yang kita minta? Sebenarnya yang kita minta itu adalah, tunjukilah kami jalan yang lurus dalam mencari rezeki ya Allah. Tunjuki kami jalan yang lurus, sehingga rezeki yang kami dapatkan itu yang halal-halal, sehingga kami membelanjakan rezeki dengan tepat sesuai dengan syariat. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi posisi ayat ihdinas siratal mustaqim, yaitu setelah kita memuji Allah, setelah kita membuat pengakuan, isinya adalah doa. Dan inilah sebenarnya yang akan memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Tanpa pertolongan Allah, susah kita untuk beribadah kepadanya. Dan kita ini bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka disitulah kedudukan doa. Jadi posisi doa itu adalah meminta kepada Allah, karena kita bergantung kepada Allah. Ada mendengar pengajian ini sekarang? Ada? Siapa yang tak dengar? Yang tertutup matanya tak dengar lah itu. Nah, sekarang ini terbuka matanya. Ada mendengar? Ada. Faham? Tunggu dulu siapa? Nah, yang Allah berikan kefahaman, faham. Ada yang ikut juga pengajian tapi tak faham. Sudah balik dia ke rumah, nanti suaminya ikut pengajian ini. Kemudian ditanya oleh istrinya tak dapat hadir. Apa yang disampaikan tadi bang? Abang dengar? Dengar. Dari awal hingga akhir, dengar. Yang dekat tiang pertama saya lah tuh.
kata suami. Kemudian kata istri, coba bang abang sampaikan balik apa isinya. Itulah masalah saya. Yaitu saya dengar tapi saya tak bisa untuk menyampaikan kembali. Oh, berarti Allah tidak beri pertolongan. Jadi banyak pertolongan badan kuat sampai ke masjid. Allah beri ingatan kuat, bisa ingat kembali apa yang kita dengar. Ada lagi Allah beri pertolongan, bisa menceritakan kembali. Lebih hebat dari ustaz yang menyampaikan di masjid itu. Kata istri, kalau ustaz itu saya dengar bang, saya tak faham. Tapi kalau abang yang menyampaikan ke saya faham. Berarti Allah telah memberikan pertolongan kepada suami itu sehingga bisa memberikan pemahaman kepada istrinya. Berarti tidak ada siapapun kita ini yang tidak bergantung kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan pertolongan. Tanpa Allah tak mungkin kita menjalani hidup. Bangun saja kita yang membangunkan Allah. Tidur kita yang menidurkan kita adalah Allah. Bismika. Kita minta tolong. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu, dengan meminta tolong kepadamu, aku tidur. Tak ada orang yang tidur dengan dirinya sendiri, itu tak ada. Saya mau tidur. Itu buka juga mata itu nanti. Apa sebab? Karena yang membuat kita tidur adalah Allah. Yang buat kita bangun, sudah ditetapkan alarm itu. Pukul 4. Dah setengah jam alarm itu bunyi, dia tak bangun-bangun. Apa sebab? Karena yang membangunkan bukan alarm, itu sebagai sebab saja. Yang membangunkan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti kita perlu memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah melalui apa? Melalui doa. Inilah dia posisi ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, karena kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kalau tidak, tak bisa kami beribadah. Sementara tujuan hidup kami adalah untuk beribadah kepadamu. Dan kami tidak mau menjalani hidup di dunia ini habis begitu saja. Karena kami percaya di sana ada hari akhirat, hari pembalasan. Maka kalau kami tak beribadah, apa yang akan kami terima nanti di hari pembalasan? Disinilah posisi ihdinas siratal mustaqim. Baik, lanjutnya kita akan sampai ke kata dari ayat yang ada di dalam ayat yang ke-6 di surah Al-Fatihah ini. Karena tak begitu panjang ayat ini, maka kita akan membahaskan kata-kata yang ada dalam ayat ini. Pertama kata ihdina. Ihdi itu dari kata hidayah. Ihdina, kalau hidayah itu petunjuk, ihdina ihdi itu kata kerja bentuk perintah. Tapi karena ini doa, maknanya memohon. Ihdi maknanya tunjukilah. Ihdina kami, tunjukilah kami. Sebelumnya sudah ada kata kami. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kami yang dimasukkan di sini adalah kita, menyebut diri kita dan orang-orang beriman yang bersama dengan kita. Inilah dia makna yang sangat penting yang mesti kita fahami, bahwasanya kaum muslimin, orang-orang beriman itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika meminta kepada Allah, ketika berdoa kepada Allah, dia bawa sekali orang-orang beriman yang lainnya. Bukan tunjukilah aku, enggak, tunjukilah kami. Karena kaum muslimin itu memikirkan dirinya, berdoa kepada Allah untuk dirinya dan juga untuk saudara-saudaranya yang lain. Maka kaum muslim itu satu kesatuan. Tak ada kaum muslimin yang egois. Kalau ada yang egois, ego, hanya mikirkan dirinya sendiri, maka dia sebenarnya bukan dari kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin itu adalah yang berjamaah bersama dengan yang lainnya, bergerak dalam hidup ini, memohon pertolongan Allah bersama-sama, kemudian mendapatkan pertolongan Allah dan menikmatinya bersama-sama. Ihdina, tunjukilah kami, tunjukilah. Kita ini kan sudah beriman, kemudian kita minta ditunjuki lagi. Apakah kita ini belum dapat petunjuk? Nah, kita sudah dapat petunjuk.
Kemudian kita minta lagi, minta supaya dikokohkan dalam mengikuti petunjuk itu. Apa sebab? Sebab dalam berjalan di muka bumi ini, dalam menjalani hidup di dunia ini, rupanya ketika kita menempuh jalan itu, nanti disebut jalan yang lurus, rupanya ada jalan yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan itulah jalan yang sesat. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, khatta lana Rasulullah SAW khattan. Khattan maknanya Rasulullah membuat garis di atas tanah, garis yang lurus. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, hadza sabilullah, ini dia jalan Allah, jalan Allah yang lurus. Khatta lana Rasulullah khattan, maknanya khat lurus, garis yang lurus. Kemudian garis yang lurus itu Rasulullah sebut sebagai jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, yaitu Rasulullah membuat pula garis-garis di kanan, menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Kemudian Rasulullah bersabda, hadhihi subulun, ini dia jalan-jalan. Sambungan dalam hadis yang lain adalah mutafarriqah. Mutafarriqah maknanya jalan yang banyak-banyak menyimpang, yang disebutkan ala kulli sabilin minha syaitan. Di setiap jalan yang menyimpang itu ada syaitan berdiri di situ. Yad'u ilai, mari tempuh jalan ini, kata syaitan. Bapak tinggal di mana? Di Panam. Mau pergi ke Masjid Nurul Yakin. Nah, maka tempuh jalan yang lurus, nanti sampai ke Nurul Yakin. Tapi sampai di Jalan Nangka itu ada setan, sinilah bagus, ngopi dulu sini. Nampak orang ramai, ada bandrek panas, ini dingin sejuk, ngopilah dulu. Nah, atau dapat telepon dari kawan, mari kita dulu senang-senang. Masa setiap malam pengajian, malam ini kita santailah, kata kawan. Syaitan di jalan yang menyimpang itu memanggil, summa yad'u ilai, akhirnya tak sampai ke tujuan. Badan sehat, bekal dah cukup untuk pergi haji, masih muda. Nah, ada peluang untuk mendaftar pergi haji. Tapi ada yang membisikkan, itu uang itu perlu sekarang, kita jadikan modal, banyak itu. Kalau kita putarkan sekian bisa dapat sebulan. Pergi haji ini tunggulah nanti, kan masih muda lagi. Orang tua kita dahulu 60-70 baru pergi haji, ini kan masih muda, tunggulah dulu. Itu siapa yang membisikkan itu? Itu jalan yang menyimpang. Apa dia yakin bahwa sampai ke tahun depan masih hidup? Sementara dia sudah punya kemampuan. Ada lagi tuh bisikan syaitan, kalau nanti dah pergi haji, maka nanti orang panggil kita haji, sudah sanggup enggak dengan gelar haji itu? Ada bisikan macam itu. Oh iya juga ya, nanti kalau saya dah pergi haji, pakai songkok haji, songkok putih, kemudian saya ngopi di Jalan Hang Tua, enggak lah. Kalau begitu nanti aja lah. Akhirnya dia ikuti bisikan syaitan. Kita sudah berada jalan lurus, sudah. Tapi mungkin kita akan menyimpang, mungkin. Bagaimana supaya tidak menyimpang? Minta pertolongan Allah supaya tetap di atas jalan yang lurus. Itu dia. Apa doanya? Ihdinas sirat. Maka tunjukilah kami di sini, maknanya tetapkanlah kami ya Allah di atas jalan yang lurus. Kami sudah berada di atas jalan yang lurus, tapi bantu kami, tolong kami untuk tetap berada di atas jalan yang lurus. Maka dalam tafsir kita akan jumpai kata sabitna, tetapkan kami, kokohkan kami. Arsyidna, yaitu tunjukilah kami, bantu kami, bimbing kami sehingga kami tetap berada di atas jalan yang lurus. Ihdina, tunjukilah. Tunjukilah maknanya beri kami petunjuk
Yang petunjuk itu kami akan ikuti, yang nanti akan menyampaikan kami ke tujuan. Petunjuk baru menjadi petunjuk yang bermanfaat kalau petunjuk itu diikuti. Ada petunjuk jalan ke Padang? Ada, tapi tak mau mengikutinya. Di Simpang Arengka sana ke Padang belok kiri, karena kalau ke kanan Dumai. Maka dia tak mau ikuti. Tidak, saya tak mau belok kiri, saya mau belok kanan sampai ke Padang. Tidak, ke Dumai sampainya. Mengapa? Karena tidak mau mengikuti jalan yang lurus. Dikelok sampai pelampek sudah ada tuh, belok kanan. Tak mau dia belok kanan, dia belok kiri juga. Jatuh ke jurang. Maka siapa orang yang mendapat kecelakaan, mendapat kebinasaan, menjadi sengsara, bahkan binasa, adalah orang yang tidak mau mengikuti petunjuk. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka baginya kehidupan yang sengsara. Sengsara. Setiap hari suami istri bergaduh saja tuh, berperang. Tak pernah ada gencatan senjata. Perang terus. Suami yang memulai, istri yang memulai, pagi, petang, malam. Allahu Akbar. Macam mana bisa berlaku seperti itu? Karena tidak mengikuti petunjuk. Suami tak mengikuti petunjuk, istri tak mengikuti petunjuk. Kemudian sudahlah tidak mengikuti petunjuk, kemudian masing-masing mengaku benar. Kata suami, saya benar. Kata istri, saya benar. Kalau orang yang salah kemudian mengaku benar, disitulah mulai perselisihan itu. Kalau orang yang salah mengaku salah, tak jadi berselisih. Kata suami, saya salah. Kata istri, saya yang salah. Ada, selesai itu. Kapan perselisihan, pergaduhan itu? Kata suami, saya benar. Atau istri mengatakan, saya benar. Akhirnya bergaduh, berselisih. Kapan seseorang itu benar memang betul benar, dan salah memang betul salah? Kalau mengikuti petunjuk. Nampak jelas belok kanan, nampak jelas belok kiri. Belok kanan Dumai, belok kiri Padang. Suami belok kiri Padang umpamanya, kita mau ke Padang, belok Padang. Kata istri, salah abang tuh kalau ke Padang belok kanan. Ni nampak ni, Pekanbaru ke kiri lah. Maka istri akan menyalahkan lagi? Tidak, karena petunjuk sudah jelas dan diikuti petunjuk. Yang menjadi masalah adalah bukan tidak mengikuti petunjuk, tetapi tak tahu petunjuk. Muncullah perselisihan. Suami tak tahu kewajiban, sukanya maunya hanya menuntut haknya saja. Hak saya, hak saya, hak saya. Tapi kewajiban dia tak buat. Istri juga begitu. Bukan suami aja disebut, istri pun juga macam itu. Kadang-kadang lebih pula dari suami lagi. Nah, maka bagaimana supaya mendatangkan manfaat sehingga setiap yang dibuat oleh suami dan dibuat oleh istri dinikmati oleh pasangan itu apabila masing-masing mengikuti petunjuk. Itulah pentingnya kita meminta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. As-sirat jalan. Jalan, al-mustaqim yang lurus. Sekarang kata jalannya dulu yang kita bahas. Tunjukilah kami jalan. Guna jalan itu untuk apa? Untuk kita tempuh supaya kita sampai ke tujuan. Kalau jalan itu baik, sampai kita ke tujuan. Kalau jalan putus, tak sampai ke tujuan. Putus jalan, ada longsor di mana? Pangkalan umpamanya, tak sampai ke Padang. Jadi jalan adalah jalan yang kita tempuh yang akan menyampaikan kita ke tujuan. Itu jalan as-sabil, at-tariq, jalan al-mustaqim, lurus. Ketika disebut kata lurus, lawannya apa lurus? Bengkok, bengkok. Kalau disebut lurus, jalan lurus, disebut jalan bengkok. Mana yang lebih pendek? Mana yang panjang? Jalan lurus atau jalan bengkok-bengkok? Yang berbelok-belok?
Dulu ke Dumai berapa lama kita ke Dumai dulu? Oh, 6 jam. Sekarang ke Dumai berapa lama? 1 jam lebih sedikit saja sampai Dumai. Apa sebab? Sebab jalannya lurus. Dulu ketika jalan berbengkok-bengkok itu, berbelok-belok itu, bagaimana kita mengendarai kendaraan di jalan berbengkok? Susah sekali. Kalau jalan lurus, senang. Nah, jalan yang lurus itu jalan yang senang dan menyenangkan dan jalan yang paling pendek. Maka kalau dalam pelajaran ilmu ukur dahulu, handasah, ilmu ukur, pelajaran apa itu dulu? Pelajaran ya, geometri. Geometri. Garis yang lurus adalah garis yang menghubungkan 2 titik dengan paling dekat. Nah, itu ada 2 titik, 1 titik. Kemudian dihubungkan antara 2 titik itu dengan paling dekat sekali. Nah, itulah dia garis lurus. Bermakna garis lurus itu 1 atau lebih dari 1? Garis lurus. Kalau garis lurus itu adalah 2 titik yang dihubungkan dengan jarak yang paling terdekat, bermakna garis itu 1 atau banyak? 1 saja. Kalau ada bengkok sedikit berarti tak lurus lah itu. Berarti jalan yang lurus dalam tafsirnya adalah agama Islam itu hanya 1, tak ada yang lain. Jalan yang lurus itu diberikan dahulu kepada Nabi Adam. Jalan yang lurus yang mudah itu dahulu diberikan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Maka dalam Al-Quran disebutkan wahadainahuma, dan kami hadaina, hidayah, petunjuk, dan kami tunjuki mereka berdua. Siapa mereka berdua? Nabi Musa dan Nabi Harun. Wahadainahuma as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus agama Islam itu jangan difahami agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Tidak. Dulu kita belajar agama Islam dulu waktu di SD. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa agama Yahudi. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa agama Kristen. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad agama, ini dari mana datangnya? Agama Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Isa, yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Nuh. Agama Islam, agama para nabi. Agama yang lurus, agama para nabi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Maknanya tunjukilah kami, tetapkanlah kami berada di atas agama Islam. Maka ketika kita lahir itu kita sudah dalam keadaan beragama Islam sebenarnya. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu-ibu yang jawab. Ibu-ibu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu sebenarnya sudah kita dapatkan semenjak kita lahir. Karena setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sambungan hadis itu apa? Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dan yang menasranikan dan yang memajusikan. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Berarti jalan yang lurus itu jalan yang diberikan kepada para nabi terdahulu dan juga diberikan kepada setiap orang semenjak lahir. Apabila orang tuanya beragama Islam, dia pastikan anaknya itu tetap berada di atas agama Islam itu. Maka ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kami kata si ayah, kami bersama dengan istri, dengan anak-anak, tunjukilah kami jalan yang lurus yang kami warisi semenjak kami lahir. Dan tunjukilah kami jalan yang lurus, tetapkan kami di atas jalan yang lurus sampai kami, tadi lahir disebut, sampai mati. Maka khatib di waktu Jumat itu selalu menyebut wala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum
muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka ini diperlihatkan dahulu oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Wa idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi. Ingat ketika dahulu Nabi Ya'qub ketika akan meninggal dunia mengumpulkan anak-anak sekalian, kumpul sini, kumpul. Ini wasiat pesanku, yaitu mesti kamu jalankan kalau aku meninggal dunia. Biasanya wasiat itu adalah pesan yang akan dijalankan selepas yang berpesan itu meninggal dunia. Aku tak ada minta apa-apa, karena yang aku inginkan memastikan kamu setelah aku meninggal dunia adalah kamu berada dalam keadaan beragama Islam sampai kamu mati. Wa idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidan wa nahnu lahu, itu dia, muslimun. Beri pengakuan kepadaku wahai anak-anakku. Maka anak-anak Nabi Ya'qub mengatakan ketika Nabi Ya'qub bertanya, apa yang kamu sembah, siapa yang kamu sembah kalau aku meninggal dunia nanti? Maka anak-anak Nabi Ya'qub menjawab, kami akan menyembah Tuhan ayahanda, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishak, Tuhan para nabi, dan kami akan berserah diri, beragama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu lahu, dan kami kepadanya, kepada Allah, muslimun, berserah diri, beragama Islam. Jadi agama Islam adalah jalan yang lurus, yaitu agama para nabi. Adakah di sana agama yang benar, jalan yang lurus selain dari agama Islam? Tak ada. Karena jalan yang lurus tadi kita sebut ada berapa jalan yang lurus? Hanya satu. Di sana ada juga jalan menuju Dumai. Ada, lewat Paknik sana ada. Lewat mana lagi? Mana lagi lewatnya? Lewat Duri. Ada. Tapi jalan itu jalan bengkok-bengkok, jalan berbelok-belok. Nah, maka yang ditempuh itu bukan jalan yang berbelok-belok itu, tetapi jalan yang lurus. Tapi kalau yang berkaitan dengan kepercayaan, jalan yang belok-belok itu tidak menyampaikan ke tujuan. Jalan yang lurus itu yang menyampaikan ke surga. Yang bengkok-bengkok, yang belok-belok itu kemana perginya? Ke neraka. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang dimaksudkan jalan yang lurus adalah agama Islam, dan hanya agama itulah yang diperakui oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui oleh Allah hanyalah agama Islam. Bagaimana kalau ada orang yang memilih agama yang lain selain agama Islam? Tidak akan diterima agama selain agama Islam. Keras nampaknya Ustaz. Baik, kita lembutkan. Tidak akan diterima. Ini lembutlah ya. Tidak akan diterima agama selain agama ayat Quran. Gimana mau merubahnya? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain agama Islam, falai yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima agama yang dia cari selain agama Islam itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di hari akhirat dia termasuk dalam orang yang merugi. Mana kita mau merugi? Maka kita kokohkan tetap beragama Islam. Nasihat menasihatilah kita, suami, istri, orang tua, anak, kemudian abang, adik, kemudian kita berjemaah ini selalu kita berpesan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, kul, wahai Muhammad, katakan perkataan ini sebagai penutup pengajian ini. Katakan perkataan ini, sampaikan kepada manusia. Kul, jalan yang lurus itu adalah hadhihi sabili, ini dia jalanku. Hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ini dia jalanku yang aku seru manusia untuk menempuh jalan ini, jalan yang aku tempuh dan para sahabat, orang-orang yang beriman bersamaku menempuh jalan itu. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat.
Yang sebelumnya ditempuh oleh Nabi Isa, yang sebelumnya ditempuh oleh Nabi Zakaria, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi. Semua para Nabi itu adalah mereka yang menempuh jalan yang lurus. Ini akan disebutkan di ayat yang berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Insyaallah ini akan kita sampaikan dalam pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.